Selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan, jumpa lagi pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020. Pagi ini kita menemukan buku 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-10. Di situ ayatnya berkata sebagai berikut. Kami senantiasa membawa kematian Yesus dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita menjumpai suatu ungkapan dari Rasul Paulus bagaimana besar dan luar biasanya penyaliban Yesus bagi kehidupan kita orang percaya. Sebab itu Paulus dengan berani, dengan jelas katakan, kami senantiasa membawa kematian Yesus dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Hal ini mengajar kepada saya dan saudara bahwa melalui kematian Yesus, melalui penyaliban Yesus, kita menemukan hal yang penting di dalamnya, yaitu kehidupan yang kekal melalui kematian dan kebangkitan Kristus bagi kita. Sebab itu kita bersyukur bahwa hal yang pertama di dalam kehidupan orang percaya yang membawa kematian Kristus itu menyatakan kesadaran kita tentang kehidupan yang kekal yang kita peroleh di dalam Yesus Kristus. Sebab itu dalam buku Efesus pasal pertama ayat 7 katakan, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Kita menemukan tidak ada keselamatan di luar dari kematian Kristus. Sebab itu Paulus katakan, kami senantiasa membawa kematian Yesus dalam tubuh kami, karena dia menyadari kehidupan yang kekal hanya diperoleh melalui kematian Kristus. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, hal yang kedua yang dijumpai oleh Paulus melalui kematian Kristus yaitu merubah cara berpikir. Hal ini mengingatkan kepada kita bagaimana Paulus katakan di dalam buku Kolose pasal 3 ayat yang kedua, bahwa diingatkan sebagai berikut. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Ini adalah satu ungkapan bagaimana kematian Kristus bagi kita membawa kesempatan buat kita untuk merubah pikiran kita. Kita harus berani belajar merubah cara berpikir kita. Karena di dalam kehidupan yang nyata kita sudah sangat terbiasa berpikir dengan pikiran-pikiran yang biasa, yang lumrah, yang umum kita seringkali pikirkan. Tetapi melalui kematian Kristus, maka kita punya peluang untuk memikirkan perkara-perkara yang di atas, perkara surgawi, bukan yang di bumi. Itulah sebabnya Paulus katakan, kami selalu membawa kematian Yesus, karena di dalam kematian itu kita punya peluang untuk memikirkan perkara-perkara yang jauh lebih mulia dari apa yang kita bisa dapatkan di bumi ini. Itu hal yang kedua yang dijumpai dalam kematian Kristus. Nah, yang ketiga, melalui kematian Kristus, kita menemukan suatu kondisi di mana kita punya peluang untuk membebaskan diri kita dari ketakutan dan kita belajar untuk mengenal kebenaran surgawi. Karena itu, kita tidak perlu takut dengan situasi kondisi yang ada, karena kita mengingat bahwa melalui kematian Kristus, kita memperoleh kesempatan untuk meninggalkan ketakutan dan terus berpikir
dan bertindak sesuai dengan kebenaran surgawi. Itu jelas di dalam Filipi pasal 4 ayat 6 sampai ayat yang ke-8. Dikatakan seperti ini. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi, akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dari hal ini kita menemukan bahwa dengan kematian Kristus, kita punya peluang mengganti semua ketakutan yang menghantui pikiran kita, perasaan kita, dengan kebenaran surgawi. Ketika kita rasa takut, Daud katakan, aku ini percaya kepadamu. Tetapi kalau kita meluaskan ketakutan menguasai diri kita, maka kecillah kekuatan kita. Kita tidak punya kemampuan lain. Tetapi melalui pengakuan Rasul Paulus di dalam 2 Korintus 4 ayat 10 tadi, kita membawa kematian Kristus, kita mengingatkan diri kita bahwa kita harus mengganti ketakutan itu dengan kebenaran yang memerdekakan kita. Sebab itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita memulaikan hari yang baru ini dengan membawa kematian Kristus, untuk kita sadari tentang kehidupan yang kekal kita sudah terima di dalam Yesus, dan untuk kita menyadari bahwa kita harus berpikir hal-hal yang di atas, bukan hal-hal yang di bumi, tapi hal-hal yang akan kita jumpai di dalam keselamatan hidup yang kekal. Dan yang ketiga, menggantikan pikiran yang penuh dengan rasa takut, rasa ragu, rasa bimbang dengan kebenaran surgawi melalui kematian Kristus. Sebab itu, mari kita satu di dalam doa. Kembali kami datang kepada Bapa di surga dengan mengucap syukur bahwa firman-Mu mengingatkan kepada kami di saat-saat kami membawa kematian Kristus setiap hari. Di saat itulah kami selalu diingatkan, tidak ada keselamatan di bawah kolong langit ini selain di dalam Yesus Kristus. Dan dengan demikian kami mulai merubah pikiran kami untuk memikirkan hal-hal yang luar biasa yang Engkau sediakan bagi kami, serta kami menggantikan rasa takut kami, rasa bimbang kami, keraguan-raguan kami dengan suatu kepastian karena kebenaran firman-Mu memerdekakan kami. Sebab itu pegang tangan kami yang akan pergi bekerja, yang akan pergi berbisnis, maupun yang akan sekolah atau berkuliah, juga yang akan tinggal di rumah dengan kegiatan rumah tangga. Kami mohon penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan bagi kami. Pegang tangan kami, atur langkah kaki kami, supaya kami selalu mengingat kematian Kristus, menghadirkan hal-hal yang luar biasa bagi kami, sehingga kami tetap percaya keselamatan ada di dalam Yesus, kesempatan untuk memikirkan hal-hal yang lebih mulia ada di dalam Kristus, dan kesempatan untuk merubah rasa takut dengan optimis karena kebenaran firman Tuhan memerdekakan kami. Terima kasih Bapa untuk hari yang baru. Kami bersyukur dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, majikan kami yang baik dan setia. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, hari ini di mana Pelprip akan beribadah, sebab itu kami sampaikan ibadah Pelprip akan berlangsung pada jam 6 sore, yang akan disiarkan melalui YouTube channel dan Facebook page, serta Bapak-Bapak dapat mengikutinya di ruangan Alfa Omega. Terima kasih untuk perhatian kita. Tuhan Yesus memberkati.